Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Nah, kembali lagi kita di program Asoy Asyik Digoyang. Nita sudah berjanji, daripada tadi bilang ingkar janji, ya kan? Karena dijanjiin tuh gak enak, apalagi di PHP-in. Jujur gak kalian ya? Di pagi hari ini Nita sudah ada informasi dari CNN Indonesia yang mengabarkan, kita simak sama-sama ya. Iya, kali ini kita membahas soal hoax ya. Studi sebut hoax lebih laku katanya ketimbang berita yang ada di Facebook. Jadi hasil sebuah studi menyebutkan informasi hoax yang menyebar di media sosial. Kita mau ngasih tahu dulu hoax itu apa. Hoax itu adalah informasi bohong, informasi yang belum valid, belum terpercaya, tapi sudah beredar ya. Bahkan informasi hoax ini juga kadang-kadang kayak kalau misalnya di kampung-kampung kita mungkin disebut dengan, mohon maaf, fitnah kali ya. Nah, jadi menyebar di media sosial Facebook lebih diminati penduduk Amerika Serikat ketimbang kabar yang sumber informasinya lebih faktual dan terpercaya. Bahkan katanya menurut studi ini, kabar hoax mendapat 6 kali lebih lipat loh Sobat Asoy, lebih banyak klik daripada situs berita dengan reputasi baik pada pemilu Amerika Serikat pada 2020 lalu. Jangankan di Amerika, di Indonesia pun kadang-kadang kalau ada hoax juga gampang dipercaya, apalagi lewat gambar-gambar gitu kan. Mungkin karena pemasaran mereka yang terlalu kreatif kali ya, sehingga orang itu gampang percaya dengan informasi yang belum tentu dipercaya. Jadi pernyataan ini kembali lagi ya, katanya bagian dari hasil studi peneliti dari NYU katanya ya, Universitas New York dan Universitas Grenoble Alpes ya di Perancis yang sudah melalui tinjauan sejawat ya. Sebelumnya mereka mempelajari katanya perilaku pengguna Facebook pada periode sekitar pemilu atau pemilihan umum di Amerika Serikat di tahun 2020. Nah, ini dilakukan untuk mengukur dan memisahkan efek hoax di antara para penerbit berita di situs-situs sosial media. Jadi waktu di Agustus 2020 hingga Januari 2021, para peneliti dari New York Universitas dan juga tadi dari Universitas di Alpes di Grenoble, Perancis gitu ya. Ini Perancis benar nggak sih? Ya oke, Perancis katanya penerbit berita yang dikenal kerap memberikan hoax mendapat 6 kali lipat lebih banyak likes, share, dan interaksi dibandingkan dengan sumber berita terpercaya. Kadang-kadang lucu ya, berita informasi yang benar aja bisa-bisa diubah. Nah kadang-kadang kita tuh sambil mikirnya kayak gini, apa benar ya informasi yang lama-lama atau yang mungkin dijadikan orang sejarah itu juga ada yang diubah-ubah. Tapi kita gak usah ngomongin yang jauh-jauh, kita ngomongin yang dekat-dekat aja dulu ya. Nah katanya kenapa hoax ini bisa 6 kali lipat lebih banyak like, share atau dibagikan dan juga interaksinya. Mungkin karena menarik dari soal gambar-gambarnya, terus juga judul-judulnya yang biasanya membuat orang tertarik buat ngebaca ya. Kadang-kadang dari judulnya sama isinya beda gitu. Nah, tapi dengan adanya seperti itu memancing orang untuk tertarik membacakan informasinya. Bahkan gak cuma informasi yang ada di media cetak, bahkan ada juga di Indonesia. Contohnya aja Lambe Tura. Lambe Tura ini, tapi kebanyakan Lambe Tura makin kesini makin banyak benernya ya. Karena mungkin orang sudah capek namanya hoax gitu. Nah, kalau laporan di Amerika menunjukkan cara orang-orang berinteraksinya dengan konten yang harusnya tidak disangkut pautkan, tahu-tahu jadi tahu sendirinya. Terus juga orang itu ternyata banyak melihat konten-konten yang hoax itu di Facebook. Mungkin ada juga nih pengguna dari Indonesia yang ikutan juga melihat seperti apa gitu ya. Nah kalau yang dari Facebook, Washington Post memiliki 80 mitra yang bekerja melakukan cek fakta dengan lebih dari 60 bahasa untuk memberantas hoax. Nih hati-hati juga nih buat penyebar hoax, ntar kalau keciduk minta maaf ujung-ujungnya. Boleh sih minta maaf, gak masalah, berarti hatinya lebih besar dan juga lebih lapang. Tapi kan malu ya, tahu-tahu informasi sudah gembar-gembor bohong ya. Lebih baik jadi yang jujur-jujur aja biar orang juga senang gitu ya sama informasinya, sama berita-beritanya, apalagi dari platformnya tersendiri. Karena kalau keseringan hoax, tiba-tiba ntar takutnya kalau misalnya memberikan informasi yang benar nggak dipercaya gitu, jadinya turun rating kan, bahaya juga. Nah ini juga buat Sobat Asoy yang punya informasi pagi hari ini di kotanya masing-masing, boleh dong bagi-bagi infonya ya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556
Buat Sobat Asoy juga nih yang mendengarkan di pagi hari ini ya, Nita juga punya informasi, tapi ditahan dulu informasinya apa. Yang pasti informasinya Nita memberikan tips yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari yang selalu Sobat Asoy jalani juga ya. Percayakah? Tunggu sesaat lagi, tetap di sini aja di program Asoy Asyik Digoyang.